Apa latar belakang utama yang menjadikan Indonesia dipilih sebagai negara tujuan misi Financial Health oleh PBB dan Ratu Maksima? Nah, ini akan kita bahas hari ini bersama dengan Mas Ai dan juga Mbak Septi. Tapi saya mau tanya dulu ke Mas Ai, apa sebenarnya tujuannya untuk datang ke Indonesia? Kira-kira apakah mau studi banding atau melihat perkembangan bagaimana kita meningkatkan literasi keuangan kita? Atau apa sebenarnya Ratu Belanda datang ke sini? Iya, kalau kita lihat kan beliau datang ke Indonesia itu sebagai utusan khusus PBB ya, di bidang financial health gitu ya. Nah, memang Indonesia sendiri sebagai negara besar yang pertumbuhan ekonominya juga salah satu yang terbesar di dunia, tapi secara ironis gitu ya, indeks literasi keuangannya masih cukup rendah gitu ya. Kalau kita lihat di 2025 sampai kuartal 3 ya Agustus berdasarkan surveinya OJK, indeks literasi keuangan kita hanya di angka 66% gitu ya. Walaupun sudah cukup membaik dibanding tahun lalu, tapi angkanya masih rendah. Tapi di sisi lain inklusinya cukup tinggi di angka 80%. Jadi ini kan menandakan bahwa Indonesia itu sebagai negara besar ternyata literasi keuangannya masih belum cukup baik sehingga orang masih cenderung untuk memiliki produk-produk keuangan tuh based on misalkan ikut-ikutan gitu ya. Bisikan dari teman, kerabat dan lain sebagainya. Ini juga mungkin menjadi concern dari Ratu Maksima atau mungkin PBB ya sebagai bagian dari lawatannya ke sini. Gitu. Tapi kalau kita bandingkan nih ya Mbak Septi, apakah sebenarnya tingkat literasi kita sudah cukup baik gitu? Tapi kalau berbicara tentang literasi ataupun inklusivitas, itu kan sebenarnya datanya sudah ada di mana-mana gitu. Dengan datangnya dia ke Indonesia, apakah menunjukkan bahwa literasi kita ternyata masih jauh lebih baik dibandingkan dengan negara-negara tetangga? Padahal ada Singapura gitu. Apa sebenarnya yang bisa dilihat? Sebenarnya kan kalau kita lihat dia itu nggak datang pertama ke sini dengan jabatan yang sama, utusan khusus PBB untuk kesehatan keuangan, dia sudah datang tahun 2012, tahun 2016 dan juga tahun 2018. Jadi it's not the first time she came here gitu. Tapi problemnya adalah mungkin ada 3 hal tadi kan seperti yang Syafina sebutkan di prompt sebelumnya, ada 3 hal yang dibahas yakni fraud, scam dan juga kesehatan keuangan. Mungkin kalau kita bisa kaitkan ke fraud dan scam, Indonesia mungkin adalah bagian dari skup besar Asia Tenggara yang memang sekarang sedang disorot dunia karena sedang jadi pusat dari scam global gitu. Indonesia? Ada 3 negara sebenarnya, bukan Indonesia. Ada 3 negara sebenarnya, Kamboja, Laos, dan juga Myanmar. Tapi orang-orang dari Indonesia itu kerap tertipu, terjebak perdagangan manusia menjadi pelaku dari operator scam online yang ada di 3 negara itu. Jadi mungkin ini jadi momen nih bagaimana warga Indonesia harus diliterasi soal itu lebih lanjut, jangan mudah ketipu lah gitu. Iya, jangan mudah terbawa ajakan jangan mudah terbawa ajakan untuk memilih investasi ataupun cara-cara kiat keuangan apalagi menjadi pelaku gitu kan. Nah, ini